Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna, dan ada orang-orang lain. Orang-orang lain ini i'tarafu, mereka mengakui bidunubihim, dosa-dosa mereka. Khalatu, mereka mencampur amalan, amal perbuatan sholihan yang baik, dicampur wa akhara dengan amalan yang lain sayyi'an yang jelek. Asallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ayyatuba, menerima tobat alaihim mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, itu zat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Imam Ibnu Katsir, Pak, buku yang kita pelajari ini, beliau mengatakan ini adalah kelompok kedua dari orang-orang yang tidak mau berangkat perang Tabuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama yang sudah kita kaji dari kemarin beberapa kali, yaitu orang-orang munafik. Dia tidak berangkat bersama Nabi padahal Nabi menyuruh mereka. Mereka tidak punya alasan, mereka tidak punya halangan. Yang membuat mereka tidak mau berangkat padahal mereka enggak punya halangan itu adalah kemunafikan yang ada dalam hati mereka dan keraguan yang ada dalam hati mereka, dan hati mereka mendustakan. Mereka enggak percaya Nabi Muhammad, mereka enggak percaya Allah, kafir hatinya. Yaitu orang-orang munafik, Pak. Ini kelompok yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum kelompok orang munafik yang pertama ini, Pak. Karena Allah sendirilah nanti yang menghukum di dunia, menghukum dia di kubur alam barzah, dan besok menghukum di akhirat. Kemarin sudah kita pelajari itu. Ya. Sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adzabin azim, yaitu ayat 101 kemarin. Rasul tidak memberi hukuman, Pak. Kalau diberi hukuman, lah hukuman kan mengurangi dosa. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menghukum mereka. Sanu'adzibuhum marrataini. Dihukum 2 kali, yaitu di dunia, di kubur, kemudian di akhirat. Summa yuradduna ila adzabin azim. Kemudian mereka di akhirat dikembalikan ke siksa yang besar selama-lamanya. Ini kelompok pertama. Ayat ini menjelaskan kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua itu? Yaitu orang-orang yang mencampur amalan baik dengan amalan jelek. Terus mereka itu, Pak, i'tarafu bidunubihim, ngaku dosanya, ngaku salah. Ya. Mencampur amal baik dengan amal jelek maksudnya bagaimana? Hati mereka iman, Pak. Mereka sahabat Nabi, hati mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Ini amal baik. Mereka orang Islam, mereka orang iman. Cuma keimanan, keislaman mereka dicampur dengan perbuatan jelek, yaitu tidak mau berangkat bersama Nabi. Tidak mau berangkat bersama Nabi bukan seperti orang munafik alasannya, Pak. Mereka tidak mau berangkat itu karena memang males, wegah. Tapi mereka iman, ngerti. Kalau ditanya itu, kalau Rasul menyuruh itu hukumnya apa melakukannya, mereka ngerti, Kak, wajib. Apa kowe ra lunga? Males, wegah. Orang-orang seperti ini ijazah Islam, Pak, ya, ning dosa. Seperti orang tidak mau sholat, Pak.
Orang kalau ora gelem sholat 5 waktu, kok dalam hatinya itu mendustakan kewajiban sholat 5 waktu, kudu wong Islam. Ana wong ora sholat 5 waktu, nek ditakoni, kowe ngopo kang ora sholat? Ngopo sholat? Ra ono iku sholat 5 waktu iki ra ono. Nah, kan berarti kan mendustakan kewajiban sholat 5 waktu. Ini wong wis ora Islam Pak itu. Kudu taubatan nasuha, tobaté meyakini lagi nek sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib, terus melakukannya. Ini kayak wong munafik tadi. Kemudian yang nomor 2 ini, seperti wong sing ra gelem sholat 5 waktu, ning tetep meyakini sholat 5 waktu hukume wajib. Kowe ngopo kang ora gelem sholat 5 waktu? Menurutmu sholat 5 waktu ki wajib apa ora? Wajib. Sapa sing muni ora wajib? Pateni. Ngono, Pak. Sholat 5 waktu ki wajib. Sapa sing muni ora wajib? Tak paranane omahe. Gitu, Pak. Ngapa kowe ora gelem sholat? Pegah. Nah, berarti kan iki wonge ijo Islam, Pak. Amal baiknya apa, Pak? Meyakini sholat 5 waktu wajib. Iku wis baik itu, baik. Tapi dicampur dengan amalan jelek. Wegah sholat 5 waktu. Wong iki ijo Islam. Ning dosa gede. Persis seperti kelompok yang kedua ini. Percaya kepada Allah, dadi umat Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad, ngerti kalau Nabi Muhammad nyuruh ngajak perang iki hukume wajib ditaati, ning moh mangkat sebab wegah, males. Berarti iki je wong Islam. Lah kelompok kedua ini Pak, i'tarafu bidzunubihim, datang kepada Nabi Muhammad dan mengakui kesalahan. Bloko. Dia mengakui kesalahannya, Pak. Ya. Orang-orang yang mengakui kesalahan ini, Pak, asallahu ayyatuba alaihim. Asa di sini artinya secara bahasa semoga. Tapi kok setelah asa artinya semoga kok ada kata Allah, semoga Allah. Semoga bagi Allah itu hukumnya pasti. Pasti Allah akan menerima tobat mereka. Ngaku salah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, ini Bapak Ibu hormati, ceritanya ayat ini turun menurut sahabat Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi bersama, yaitu bernama Abu Lubabah dan beberapa temannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan jumlah mereka 6 bersama Abu Lubabah. Ada yang bilang 7 bersama Abu Lubabah. Wis pokoknya beberapa orang gitu Pak ya. Mereka Islam Pak, udah orang munafik, bukan orang munafik, Islam. Tapi mereka nggak mau berangkat, wegah, panas, enak ndok adem. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk sampai ke Medina, mereka ngaku salah, Pak. Apa yang mereka lakukan setelah mereka ngaku salah? Mereka langsung mengikatkan diri mereka pada tiang-tiang Masjid Nabawi. Jadi awake ditalekno, diikatkan di tiang. Sebagai penyesalan mereka, Pak, sebagai pertobatan mereka, dan mereka mengatakan ora bakal tak uculi iketanku ini kecuali Rasul sendiri yang melepas. Akhirnya Pak, beberapa hari itu Pak, memang sengaja sebagai penyesalan mereka. Akan perlu makan Pak ya, ada istrinya yang ngasih makan, dikirim makan gitu Pak ya, ada putrinya, ada anaknya pada ngirimi makanan, makan beberapa hari Pak. Terus ketika waktu mau sholat ya, dilepas, entah yang lepas itu anaknya, apa istrinya, apa siapa gitu, dilepas, mereka sholat. Habis sholat diikat lagi, diikat.
Mereka yang ikut sebagai penyesalan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya mereka tidak kadung mengikatkan diri mereka pada tiang masjid, alias mereka seandainya langsung datang kepadaku, terus terang kepadaku, minta maaf kepadaku, dan minta kepadaku agar aku memintakan ampun kepada Allah, pasti aku akan mintakan ampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karena mereka sudah kadung mengikatkan diri mereka di tiang masjid, Rasul mengatakan, saya tidak bisa melepaskan sekarang. Saya tidak bisa memaafkan dan memintakan ampun sekarang. Itu urusannya sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beberapa hari, Pak. Beberapa hari kemudian akhirnya pas sebelum waktu subuh. Ketika saat itu malam itu Rasul giliran diri istrinya yang bernama Ummu Salamah. Nah, turun ayat surat At-Taubah ayat 102 ini, Pak. Wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ketika turun ayat ini Pak Rasulullah itu senyum-senyum sendiri. Senang Pak Rasulullah itu sahabatnya diampuni dosanya itu. Senang. Akhirnya ibu kita Aisyah melihat Nabi, ngapa Nabi kok senang, kok senyum-senyum dewi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada istrinya yaitu Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, barusan turun ayat yang menyatakan bahwa Allah langsung dari atas arasnya mengampuni dosanya Abu Lubabah dan teman-temannya. Ummu Salamah akhirnya, Pak Rasul, boleh enggak saya datang ke masjid tak sampaikan? Silahkan. Ummu Salamah langsung, Pak, datang ke masjid. Langsung disampaikan. Ketika Ummu Salamah sudah menyampaikan berita baik ini, Abu Lubabah dan teman-temannya belum membukakan diri, Pak. Mereka sudah bersumpah, tidak akan aku lepas ikatanku ini kecuali Rasulullah yang melepaskan sendiri. Betul, Pak. Akhirnya ketika Rasulullah mau sholat jamaah subuh datang ke masjid, Rasulullah yang melepas ikatan mereka. Wah, ini. Jadi mereka Masya Allah, Pak ya. Ini kan pelajaran buat kita, Pak ya. Sing jengene nglakoni dosa itu kan ya ora ono, ndak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Wis mesti wong wis tahu nglakoni dosa, Pak. Masalahnya ini adalah ngaku apa ora. Mengakui kesalahan apa tidak, kemudian minta ampun kepada Allah atau tidak. Jangankan kita, bapak kita yang tinggal di surga, kurang apa nih, Pak? Yaitu Nabi Adam aja kepleset melanggar larangan. Apalagi kita keturunannya tinggal di dunia yang memang penuh dengan godaan, penuh dengan ujian. Jadi masalahnya adalah segera tobat dan mengakui dosa apa tidak, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu Bapak saya hormati, Imam Bukhari, Pak, meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini menceritakan tentang orang yang melakukan perbuatan baik dicampur dengan perbuatan jelek. Dari sahabat Samurah bin Jundub. Dari sahabat Samurah bin Jundub, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataniyal lailata atiyani fabta'asani fantahaya bi ila madinatin mabniyatin bila binin zahabin wala bini fiddatin. Fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma antara'in wa syatrun ka akbahi ma antara'in qala lahum idhabu faqa'u fi dzalikan nahri fawaqa'u fihi thumma raja'u ilaina faqad dhahaba dzalika su'anhum fasaru fi ahsani suratin. Qala li hadhihi jannatu adnin wa hadha manziluka
Qala wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a tajawazallahu anhum. Jadi suatu malam Pak, Rasulullah mimpi dibawa dua malaikat. Dibawa dua malaikat pergi naik ke suatu tempat. Akhirnya Rasul dan dua malaikat ini sampai kepada sebuah Madinah, sebuah kota. Kota itu dibangun temboknya itu ada yang dari emas dan temboknya ada yang dari perak. Kemudian mereka Rasul dan dua malaikat ini melihat sekelompok orang. Separuh dari badan mereka itu jelek, separuh dari badan mereka itu bagus. Kemudian dua malaikat itu menyuruh mereka ini, yang separuh bagus, separuh jelek ini, untuk pergi ke sebuah sungai. Dan menyuruh mereka untuk masuk ke sungai, mandi di sungai itu. Setelah mereka masuk ke sungai, mandi di sungai itu, mereka datang menemui Rasul dan dua malaikat. Ternyata yang separuh jelek itu hilang, jadi bagus semuanya. Kemudian malaikat dua mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ini adalah surga Aden dan ini adalah tempat tinggalmu. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup di dunia, dia melakukan kebaikan, ya melakukan kejelekan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Jadi ini adalah merupakan rahmat dari dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.